ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Dialog interaktif Hai Bali Kengken kembali hadir pagi hari ini dan kami sudah bersama narasumber kami, yaitu Kadisdikpora Kabupaten Buleleng, Bapak Made Astika SPD MM. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Kadis. Oke, selamat pagi Mbak Irna. Salam sehat selalu Pak. Sehat selalu. Selamat katanya tadi sudah dikasih bocoran bahwa masih terus berlanjut nih Pak ya untuk Ini hari kedua. Hari kedua. Oke, baik. Baik pendengar dan pemirsa, topik pagi hari ini adalah strategi penguatan numerasi pada kurikulum Merdeka. Seperti apa Pak sebenarnya? Baik, terima kasih Mbak Irna. Izin saya ucapkan nyapa dulu. Oke, ya. silakan. Ya, selamat pagi pemirsa RRI Pro 1 Singaraja di mana saja berada. Ya, kegiatan ini tentu ada yang melatar belakangi ya Mbak Irna ya. Pasti. Yang pertama itu adalah hasil raport pendidikan kita, ya, di mana raport pendidikan yang tercermin secara akumulasi dari raport pendidikan di satuan-satuan pendidikan itu adalah nilai kemampuan literasi dari literasi, numerasi dan sikap. Ini cermin ya, cermin daripada raport pendidikan ada 3. Yang pertama adalah literasi, yang kedua adalah numerasi, dan yang ketiga adalah sikap. Ya, sikap itu adalah yang mengarah kepada nanti profil pelajar Pancasila. Nah, ini semuanya adalah dalam wadah kurikulum Merdeka itu sendiri. Tentu kegiatan ini juga kenapa tadi peningkatan numerasi dalam kurikulum Merdeka itu karena raport pendidikan adalah salah satu dari program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu raport pendidikan. Ya. Kemudian untuk evaluasi ini juga dasar pemikirannya juga adalah hasil dari indikator SPM di bidang pendidikan itu sendiri, yang mencerminkan 3 hal itu. Penguatan literasi sudah kita lakukan juga, numerasinya ini sudah menjadi dalam BED 2. BED 2. Artinya BED 2 itu pada saat BED pertama ya, kita melaksanakan kegiatan peningkatan numerasi dengan konsep dasar. Konsep dasar itu adalah penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan akar kuadrat. Itu yang kemarin di BED 1. Nah, beberapa hari kemarin rekan-rekan kita, asisten trainer, kita latih juga lagi untuk peningkatan numerasinya itu ke pecahan dan desimal. Nah, ini kita sebut dengan PD ya, PD ya, pecahan desimal. Hari ini 27 asisten trainer kita sedang latih untuk diseminasi terkait dengan PD ini, pecahan dan desimal ini. Dan selanjutnya setelah nanti 4 hari ke depan, pelatihan ini juga kita akan masifkan di seluruh satuan pendidikan sekolah dasar, agar konsep dasar pecahan itu, desimal itu lebih dipahami. Nah, sehingga kemampuan numerasi daripada peserta didik di tingkat sekolah dasar itu menjadi lebih meningkat, dan tag daripada Buleleng untuk kegiatan numerasi itu adalah Buleleng 2 ngitung itu segera
dapat tercapai dengan hasil yang optimal. Astungkare. Harapannya ya Pak ya. Iya. Karena memang ini kan kalau ngomongin soal perjumlahan, pengurangan, akar kuadrat, itu kayaknya pikiran kita langsung ke matematika yang emang pelajaran yang agak dimusuhi gitu kan kalau Iya. boleh dikatakan ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat dengan di batch 1 ya, Iya. itu kan kita lakukan di tahun 2023 ya. Oke. Kemudian untuk terjadi peningkatan di raport ini tanpa intervensi ya. kita. Itu kan seluruh satuan pendidikan dilakukan assessment terkait dengan. Nah, dari tahun 2023 tingkat numerasi kita di tingkat sekolah dasar yang semula 39,35%, sekarang sudah naik ke angka 46,15. Jadi tetap masih posisi masih memprihatinkan juga, tapi sudah peningkatan jauh sekali. Lumayan itu. lah ya. Ya. Nah, ini terus kita di Buleleng tuh di tingkat sekolah dasar masif sekali ini. Ya, buktinya Bank Dunia juga survei ke Buleleng terkait dengan peningkatan ini kok terlalu signifikan naiknya seperti itu. Dan kita tambah lagi sekarang dengan pecahan ini. Oke. Dan kita sadar betul bahwa hampir semua peserta didik itu kalau udah ngomong masalah matematika ataupun berhitung itu dimomok nih, momok. Sekarang dengan kondisi ini, ya mudahan testimoni kita sudah lakukan testimoni di beberapa titik itu anak-anak mampu untuk mengikuti kegiatan dengan metode gasing ini. Oke, baik. Ini kalau balik lagi tadi sempat disampaikan oleh Pak Kadis bahwa asisten trainer ya Pak ya, sebutannya ya. Itu memang sudah harus maksudnya harus guru kah atau memang pendidik atau seperti apa nih untuk bisa menyakup ikutan literasi numerasi ini untuk nantinya di awal sampaikan, kita sebenarnya melatih itu 32 ya. 32 yang 5 orang diantaranya itu memang spesifik matematika. Dan itu adalah guru SMP. Untuk di tingkat sekolah dasar selain 5 itu SMP, 27 kita punya asisten trainer. Dan itu sudah dibekali dengan pelatihan dasar batch 1 ya. Penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian dan akar. Itu sudah kita lakukan dan itu sudah masif dilakukan di masing-masing satuan pendidikan di tingkat SD. Ya, bahkan hampir semua jenjang juga di 2 kecamatan sudah bergerak hampir clear itu semuanya. Kecamatan mana saja Pak? Suksada dengan Geroga. Baik. Dengan Geroga. Ya, di beberapa sekolah lainnya itu hanya baru di posisi kelas 4. Kita tahu bahwa bersama bahwa pengenalan angka atau tungnya ya, berhitungnya itu kan dimulai dari kelas 3. Sebenarnya dari kelas 3 sampai kelas 6. Kelas 6 sebenarnya. Coba untuk Nah, untuk selanjutnya nanti ini sudah kita akan masifkan lagi dari kelas 3 sampai dengan kelas 6. Karena gurunya semua sudah terlatih sekarang. Jadi asisten trainer yang 27 ini di tingkat sekolah dasar itu sudah mendesimasikan kepada seluruh guru di Buleleng. Berarti sistemnya apakah memang disebar di seluruh kabupaten Buleleng ini atau gantian nih Pak? Hitungannya langsung disebar atau enggak bergantian? Bisa boleh ya memang disebar. Disebarkan memang ya. Kita kan memiliki. Tapi yang baru tadi sampaikan kecamatan Sukasari dan Gerogak. Ya tergantung. Tergantung. Oke. Jadi kita untuk memfasilitasi untuk pergerakan masif ini kita sudah memiliki cukup. Asisten trainer jadi 27 di tingkat sekolah dasar, 5 di tingkat SMP. Oke, siap. Itu baru awal saja dulu ya Pak ya, pemanasan dulu nih. Karena memang kalau berbicara tentang literasi numerasi ini kan istilahnya kemampuan dan kecakapan ya Pak ya. Dan tidak hanya dilatih sejak dini sebenarnya ya Pak ya, tapi kalau misalnya memang rencananya kan baru 2 hari ya Pak ya. Rencananya sampai hari kedua ya, sampai 4 hari. 4 hari. Oke, siap. Seperti apa kelanjutannya nanti kami akan kembali berbincang. Sekali lagi dialog Hai Bali Ken-Ken pagi hari ini kami membahas topik strategi penguatan numerasi pada kurikulum Merdeka bersama dengan Kadisdik Pora Kabupaten Buleleng, Bapak Made Astika, SPD MM. Iya, yang ini apa namanya? Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah. Oh, kalau yang ini apa ya? Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
panjang ya. Terus kalau yang ini apa ya? Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan. Beda ya dengan yang tadi. Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu nggak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa Tut Uri Handayani. Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madya Bangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Baik pendengar dan pemirsa RRI Singaraja Official, kanal YouTube RRI Singaraja ya, yaitu untuk pagi hari ini kami masih berbincang bersama Kadisdikpora Kabupaten Buleleng Bapak Made Astika SPD MM. Sekali lagi topiknya adalah, ada yang bertanya soalnya melalui WhatsApp kami, strategi penguatan numerasi pada kurikulum Merdeka. Nah tadi sudah, kita mau fokus ke topiknya nih Pak, strategi penguatan numerasi. Nah seperti apa sebenarnya untuk strategi yang akan dilancarkan? Tadi juga walaupun awal tadi Bapak sudah menyampaikan seperti inilah maunya. Kira-kira secara lengkap gamblangnya nantinya ke depannya sampai 4 hari? Pada hari ini kita akan drill itu terkait dengan materi pecahan saja, pecahan dan desimal. Karena di asisten trainer yang kemarin sudah kita latih itu konsep dasarnya sudah di batch 1 ya. Jadi saya kira kalau penjumlahan, perkalian, pembagian itu pun sudah menjadi momok, apalagi nanti tambah pecahan dan desimal ini ya. Lagi, ya semakin komplit lagi nanti permasalahannya gitu. Nah ini kita upayakan bahwa metode atau strategi yang kita gunakan itu dengan metode gasing itu gampang, asik dan menyenangkan. Itu kita upayakan agar peserta didik mampu untuk melakukan capaian-capaian itu. Ya. Kenapa? Dengan metode gasing ini kan baik anak-anak yang kurang mampu dalam hal berhitungnya ya, kemudian anak-anak yang berkebutuhan khusus itu dilatih secara khusus dengan metode tertentu, bisa dengan menyanyi, bisa dengan bermain, gitu ya. Jadi anak-anak diciptakan dengan gasing juga, gitu ya. Gasing itu kan gampang, metodenya adalah, strateginya adalah gampang, asik dan menyenangkan. Ciri-cirinya juga gasing. Gado dan bising. Karena gado dan bising itu kan menyanyi, bermain di lapangan, diajar. Jadi dibuat enjoy ya Pak? Dibuat enjoy anak-anak. Karena posisi anak-anak, apalagi yang di kelas 3 dan kelas 4 itu kan masih usia kira-kira sampai 7-8 tahun yang ada di SD itu masih posisi anak usia dini. Nah, anak usia dini itu kan belajar sambil bermain seperti itu. Sambil bermain ya salah satunya adalah
dengan menyanyi, kita terapkan dengan konsep matematikanya, dengan bermain kita terapkan konsep matematikanya, seperti itu. Ya. Oke, baik. Kalau tadi kan sudah disampaikan strateginya seperti itu. Kalau misalnya ada kendala nggak Pak waktu sebelum dan sekarang yang kita akan Bapak lanjutkan ini untuk gasing dan juga penguatan numerasinya dari kendala dari mungkin dari asisten trainernya atau mungkin dari murid-muridnya sendiri, ada laporan nggak bahwa Pak kayak seperti ini loh Pak gitu misalnya? Saya kira sampai saat ini mereka kebetulan ya asisten trainer memang suka begitu gitu ya. Jadi keinginannya untuk membantu peserta, kan sistem pembelajaran di kurikulum Merdeka itu kan pembelajaran yang mengacu kepada peserta didik. Diupayakan peserta didik mampu juga mencapai capaian-capaian tertentu itu. Kalau di bidang matematika atau berhitung itu bagaimana seorang guru ya memberikan suatu materi atau capaian-capaian tertentu di bidang matematika itu agar anak ini juga bisa ilmunya yang transfer langsung masuk ke anak-anak itu sendiri. Itu namanya pembelajaran berorientasi pada peserta didik. Nah, metode gasing inilah yang kita upayakan di Buleleng ini. Hari ini guru-guru itu yang sudah menjadi asisten trainer, yang sudah nyatakan lulus asisten trainer itu kan kita bekali lagi nih dengan satu hal lagi, yaitu di batch 2 yaitu pecahan dan desimal. Ini kita harapkan karena kan kalau pecahan desimal itu di sekolah dasar itu kan sudah naik nanti levelnya nih di kelas atas lebih lagi, kelas 5, kelas 6. Ini harus kita berikan pembekalan agar pembelajaran pecahan ataupun desimal itu lebih dimantapkan dengan metode gasing ini. Baik, kita boleh mulai berinteraksi sama pendengar kami Pak? Boleh. Baik ya, jadi sambil kita membahas, Anda bisa menanya atau sharing sama-sama melalui line telepon di 0362-24644. Kapan lagi sama Pak Kadis langsung ya kita berbincang, dan juga melalui WhatsApp kami di 0811-399-9790. Saya langsung akan menyapa pengirim WhatsApp terlebih dahulu karena kadang-kadang suka terlewatkan ini WhatsApp-nya. Selamat pagi untuk Ibu Sila, selamat pagi Bapak Kadis yang terhormat, luar biasa. Saya sempat memantau Bapak menggunakan pakaian adat, ini ada acara apa? Oke, pertanyaannya adalah saya seorang ibu, saya punya anak laki-laki masih usia sekolah kelas 4 maksudnya mungkin ya, kelas 4 SD. Pertanyaan saya adalah jangankan Pak yang tadi disampaikan pecahan dan desimal ya, yang kali-kalian aja sampai sekarang anak saya belum bisa. Tapi Astungkarna mudah-mudahan dengan gasing nantinya di sekolah saya belum dengar ya kalau anak saya bilang ada gasing-gasing seperti itu, saya belum ngeh. Nanti saya akan tanyakan ketika anak saya pulang sekolah, apakah memang ada metode gasing di sekolahnya. Kalau benar kayaknya asik juga kalau memang seperti itu. Nah, bisakah orang tua juga menjadi personal trainer untuk anak-anaknya sendiri untuk bagaimana caranya mengajar versi gasing tersebut Pak, biar happy, biar nggak emosi bawaannya. Jujur saya seorang ibu rumah tangga yang bawaannya kesel kalau udah ada PR ya dari sekolah dibawa ke rumah. Terima kasih Pak Kadis, saya tunggu jawabannya sebelum saya keluar ini. Baik. Terima kasih Ibu Sila, aduh luar biasa. Terima kasih Bu Sila, nih anaknya kelas 4 SD. Kami belum tahu di wilayahnya di mana. Iya, belum tahu nih ya. Kami sampaikan kepada pemirsa di mana saja berada. Itu bahkan ada permintaan dari orang tua murid. Oh iya. Di Busung Biu, dan itu sudah dilatih. Sudah. Orang tuanya, komitenya itu sudah dilatih di Busung Biu metode gasing ini. Harapannya adalah kami juga selaku orang tua, sama dengan pertanyaannya Bu Sila tadi, biar di rumah juga kami bisa membina seperti itu Pas. Karena kan waktu belajar itu kan cukup singkat. Waktu di rumah itu lebih banyak. Nah, tentu harapan kami juga kalau memungkinkan ya silakan. Karena di masing-masing satuan pendidikan sekolah dasar itu sudah ada asisten trainer lagi sudah. Jadi kalau memang ada permintaan dari situ silakan mengajukan. Dari Banyuasri Pak katanya. Oh, Banyuasri Buleleng. Buleleng itu baru di kelas 4. Berarti kalau di Banyuasri kalau memang ada orang tua yang ingin ikut seperti itu di monggo masukkan aja ininya, ajukan aja kepada kepala sekolahnya. Oh gitu. Ya, kepala sekolahnya, nanti kepala sekolah pastilah membantu. Karena di sekolah itu sudah ada asisten trainer lagi. Mudah-mudahan Ibu Sila
cukup puas dengan jawabannya ya, karena memang ini juga PR juga sih untuk sebenarnya PR itu nggak cuma buat anak didik ya Pak, tapi orang tuanya, orang tua juga kadang-kadang juga mohon maaf karena waktu mungkin yang tidak banyak, karena mungkin orang tuanya ada yang bekerja di luar, pulang-pulang nggak taunya ada aduan bahwa Bu, Pak, saya ada PR ini gimana. Nah seperti itu mungkin itu yang membuat Bu Sila tertarik ya untuk ikutan. Ternyata boleh Bu Sila, silakan kalau misalnya seperti apa di sekolahnya ditanyakan seperti itu ya Pak ya. Oke, karena memang ini adalah fokusnya masih ke SD ya Pak. Masih ke SD, karena memang kenapa Pak catatannya masih di SD dulu? Tidak hanya di SD sebenarnya, tapi yang nasibnya di SD. Nasibnya di SD. Di beberapa sekolah SMP sudah juga diselenggarakan, SMP 8 Singaraja, SMP 3 Singaraja, SMP 1 Seririt, SMP 1 Singaraja juga sudah mengembangkan itu, tentu dengan memanfaatkan ini. Bahkan di beberapa sekolah juga sudah meminta mana dong asisten trainer yang di tingkat SMP-nya, di tingkat. Jadi kalau di tingkat SMP kan banyak keluhan juga pada guru matematikanya, dari guru matematikanya ini anaknya nih kok telat sekali berhitungnya di tingkat SMP, gimana caranya? Ya, itu juga sudah ada metodenya, dan kita di tingkat SMP itu telah memiliki 5 asisten trainer. Gitu. Tapi yang kali ini, yang kita laksanakan di Bali Taman itu untuk tingkat sekolah dasar. Jadi yang 27 asisten trainer ini kita bekali ini, karena konsep dasar matematika itu tentu di sekolah dasar. Kita akan terapkan sehingga ke jenjang berikutnya menjadi lebih gampang lagi nanti. Kita kembali ke WhatsApp terlebih dahulu mumpung belum ada yang bergabung melalui line telepon kami, nggih. Selanjutnya selamat pagi terlebih dahulu, ini tidak ada namanya tapi mohon maaf Bapak Kadis. Saya ingin bertanya apa bedanya les sama yang ikutan Apa bedanya yang ikutan les khusus ke matematika atau sejenisnya dengan pembelajaran yang diajarkan oleh dari pihak Mendisdiknya itu Pak? Itu saja sih Pak, karena saya bingung nih antara les sama cara sistem pembelajaran gasing itu apakah ada perbedaan? Karena menurut saya les juga kadang-kadang tergantung gurunya, pendidiknya juga mungkin, maksudnya gurunya yang mengajarkan les itu ada juga yang buat have fun, ada juga yang memang kenapa matematika itu terlalu momoknya menakutkan, termasuk gurunya, itu saja. Terima kasih Bapak Kadis, tapi mohon maaf ini tidak ada namanya Pak. Iya, anonim ya. Ya anonim nih nomornya aja, tapi saya nggak mungkin menyebutkan nomor ya. Iya, siap. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu pemirsa yang ada di mana saja berada, bahwa memang kegiatan untuk di les itu sifatnya kan masih pembelajaran konvensional ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau yang pemberi lesnya atau guru lesnya itu memahami dengan metode gasing, pasti akan diterapkan juga di situ, gitu ya. Harapannya seperti itu ya Pak? Iya, harapannya seperti itu. Ya, seperti itu ya. Kami juga kan kami juga guru, mantan guru ya, mantan guru pas kebetulan juga guru matematika juga seperti itu. Jadi pahamlah hal ini. Tapi biasanya itu lebih banyak kepada trik. Karena metode gasing dengan pembelajaran matematika secara konvensional berbeda. Kalau menghitungnya penjumlahan susun, ya hitung-hitungnya dari belakang. Kalau konvensional biasa, kalau metode gasing dari depan. Jadi berbeda ini. Saya jadi penasaran juga nih Pak, pengen ikutan juga nih. Boleh nanti boleh ke Bali Taman juga, masih kita waktu besok dan lagi 2 hari ya, masih sedang berjalan itu. Seperti itu. Dan video-videonya ada. Ada. Jadi konsepnya itu kalau baik perkalian, penjumlahan maupun itu, kita kalau metode gasing itu dari depan. Dari depan, Jadi begitu lihat soalnya sudah langsung bisa ditebak jawabannya, seperti itu. Kalau dari belakang, ya itu pembelajaran konvensional dengan simpan dan sebagainya ya. Kalau misalnya kan tadi sekarang kan fokusnya ke pecahan sama desimal. Karena kalau perkalian, penjumlahan dan itu sudah lah ya Pak ya, gitu kan, sudah yang maksudnya sudah pernah lah di jalan. Tapi kalau pecahan desimal ini emang agak-agak lebih, mohon maaf, berat ya hitungannya ya. Jadi kalau dari personal asisten trainernya itu, apakah juga memang hanya 4 hari cukup tidak gitu maksudnya? Standar operasional untuk PD ini adalah 5 hari.
Oh, 5 hari. 5 hari Oke. ya. 5 hari karena itu untuk penerapan metode ke peserta didik. Oh, oke, Peserta siap. didik, Oke. ya. Tapi untuk guru, untuk trainer, saya kira dalam waktu 4 hari ini cukup, Oh, oke, siap. waktunya, dan materi yang disampaikan nanti akan komplit. Oh, ya. oke. Nah, ini trainernya adalah teman sejawat. Oh, oke. Teman sejawat, di mana dari 27 asisten trainer, 3 diantaranya sudah dilatih di Bogor ya, untuk PD ini ya, pecahan dan desimal ini. Hari ini kita lakukan pengimbasan pada asisten trainer ke-27 ini, dan selanjutnya akan diimbaskan kepada seluruh satuan pendidikan, khususnya yang sudah pernah dilatih kemarin. Seperti itu. Baik. Kita break dulu karena saya masih punya satu WhatsApp lagi, tapi sebelumnya kami akan hadirkan pertanyaan Anda yang sudah dikirimkan melalui 0811 399 9790 sesaat lagi. Program siaran pendidikan sebagai fungsi menambah pengetahuan dan berpengaruh terhadap masa depan. Kami hadirkan setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 19.30 hingga 20 WITA hanya di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terus, lurus, kiri, balas, kanan, terus, ya terus, hop, stop, Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong. Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak. Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus. Saya kan juga punya hak sekolah Pak. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, masih di dialog interaktif Habali Ken-Ken, strategi penguatan numerasi pada kurikulum Merdeka. Sebenarnya kalau ngomongin soal kembali sebelumnya Pak ya, kita ngomongin soal kurikulum Merdeka, adakah keunggulan dari kurikulum Merdeka itu sendiri Pak? Iya, kurikulum Merdeka itu kan proses pembelajarannya itu berorientasi kepada peserta didik. Lebih fokus ke peserta didik. Iya, fokus pada peserta didik, sesuai dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Tentu ini sebenarnya tugas berat guru ya. Nah, tugas berat guru. Ini sebenarnya tambahan apa enggak sih Pak sebenarnya? Ya enggak juga. Oh enggak ya, oke. Sudah ya, sudah job description-nya ya Pak ya. Iya, job description. Siap. Jadi seorang guru siap menghadapi peserta didik. Siap. Kan, seperti itu. Dengan segala risikonya. Risiko yang dimaksud itu yang memiliki kemampuan rendah, kemampuan sedang, kemampuan tinggi, kan gitu ya. Tentu metode yang digunakan untuk itu kan mestinya berbeda. Kalau nanti monoton, diberikan model pembelajaran atau metode pembelajarannya, tentu yang pintar agak membosankan. Seperti itu. Jadi pembelajaran berorientasi kepada peserta didik ini disesuaikan dengan kemampuan peserta didik sendiri. Ya. Kan ketika
terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan seorang guru? Gitu kan. Karena pembelajaran itu berorientasi pada didik kan tidak harus nanti belajar di kelas. Iya. Kita bisa pecah dan sebagainya. Baik. Gitu sambil berjalan itu bisa belajar di luar kelas, di dalam kelas dan sebagainya. Oke, kita sapa dulu ya Pak. Penelpon pertama pagi hari ini di Dialog Interaktif Hai Balik Kengken. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Sutaya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Sutaya. Ya, pendidikan ya. Nggih. Saya sangat antusias ya setelah saya mendengar apa yang disampaikan tadi. Topiknya bagus, numerasi itu ya. Nah ini yang, kebetulan maaf ini, dia juga mantan guru ya. Nah dia juga senang dengan matematika. Nah, sekarang, mengapa anak-anak sekarang banyak sekali yang sepertinya takut matematika. Nah itu mungkin perlu guru itu harus berpikir, mengapa itu ya. Jangan dulu ujuk-ujuk menyalahkan anak ya. Nah ini tuh karena numerasi atau matematika berhitung itu sebenarnya memerlukan nalar yang lebih itu ya daripada biasa. Sekarang anak-anak lebih banyak zona nyaman. Nah untuk mensiasati hal ini, ya memang sudah maaf ini bukan berarti saya bagaimana. Nah bukan tanggung jawab saya punya cucu, saya coba itu ya terapkan. Sekarang mungkin guru itu perlu lebih rajin mencari pola-pola yang lebih mudah. Tapi bukan berarti itu adalah ya menyimpang itu dari nanti ya tujuan terakhirnya itu. Sebenarnya banyak sekali kalau guru itu mau mencari itu. Dan maaf ya ini secara jujur itu, saya juga terus memperhatikan itu guru sekarang ini karena kebetulan ya kan juga dipercaya menjadi komite di SMA itu misalnya sering itu dengan anak-anak. Nah bagaimana guru kalau di SD itu kan yang disampaikan tadi itu adalah konsep-konsep dasarnya di sana itu. Kalau di sana itu sudah dasarnya seperti fondasinya sudah ya kurang kuat ya, nanti SMP SMA pasti kurang kuat. Nah disinilah sebenarnya terutama sekali matematika, sebab ini akan dipergunakan terus itu sampai SMP SMA sampai seterusnya. Nah matematika numerasi itu bukan hanya berhitung untuk menghitung-hitungan, tapi itu adalah bagaimana kita bernalar itu sebenarnya latihan bernalar. Nah untuk itu untuk mensiasati guru dan maaf ini ya banyak juga guru yang tidak senang dengan matematika itu ya, dan lebih ya ininya lagi karena di SD itu adalah termasuk klasikal ya, karena klasikal harus mengajar semua itu. Nah kalau sudah tidak senang itu otomatis itu dianak tirikan itu, apalagi tidak mau dia untuk, nah artinya dia mengubah itu untuk meningkatkan untuk bagaimana caranya itu. Ini kan sering yang maaf ini menurutnya sering itu berpikir untuk di sekolah apapun itu guru itu harus memiliki dua konsep ya, satu mau berubah dan yang kedua menanamkan budaya mutu itu ya. Mau berubah ini tetap itu harus berubah itu ya karena perkembangan zaman dan menanamkan budaya mutu. Kalau kita berbicara pendidikan itu harus mutu itu. Jadi ya terakhirnya kan mutu itu. Kalau tidak mutu ya itu sudah bukan pendidikan itu. Nah karena itu sekali lagi, nah ini sebenarnya pola-polanya seperti salah satu contoh maaf ini Pak ya. Ya misalnya seperti untuk mencari KPK itu. NPB itu sebenarnya kan ya tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti anak bisa dalam pecahan menyamakan penyebut ataupun menyederhanakan pecahan. Tapi kalau ada pola yang lebih mudah itu, yang lebih menyenangkan, apalagi dengan Bapak sampaikan gasing itu sebenarnya kan yang mengasihkan, menyenangkan tuh, dan yang mudah itu ya, kan itu. Nah, prinsip dasar itulah kita pakai. Bagaimana anak supaya asik, menyenangkan, dan mudah itu ya. Mudah ini bisa dicari jalan itu oleh gurunya sendiri, guru kelasnya. Bagaimana anak supaya mudah. Yang sebelumnya sulit ya, oh ini cara mudah. Dan di YouTube banyak sekali yang sering itu mencari. Apalagi perkalian yang dulu sulit kan. Nah sekali itu, tapi sekarang mudah sebenarnya. Dan ini kalau diberikan pada anak cara seperti itu, tapi dengan catatan jangan keluar daripada mungkin yang sudah diterapkan. Ini mungkin tambahan itu. Nah itulah yang perlu disampaikan. Dan juga ada hal yang lagi, memang kadang-kadang untuk anak-anaknya di rumah saja tidak mau untuk, nah artinya ya diberikan itu mungkin ya diajarkan. Itu makanya ada guru seperti itu juga yang sering itu berpikir betul apalagi untuk yang lain. Nah saya kira itu yang saya sampaikan. Nah mohon maaf mengapa demikian karena SD itu adalah dasar
fondasi, konsep dasar yang merupakan ini yang mungkin akan menentukan untuk anak-anak nanti ke SMP ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, sekian, terima kasih, mohon maaf bila apa yang tersampaikan kurang berkenan. Mudah-mudahanlah dengan sistem gasing ini bagaimana supaya matematika itu menyenangkan, mengasihkan, dan mudah. Sekian, Om Santi Santi Om Rahayu. Om Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih Pak Sutaya di Tejakule. Luar biasa ya penjelasannya dan sharingnya. Kita masih kembali ya Pak ya. Nanti tanggapi ya Pak nggih. Nggih. Penelpon berikutnya. Selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Narde niki nggih. Bukan. Pak Narte. Saya pendatang baru. Oh silakan. Siapa niki Bapak? Mohon maaf. Ketut Maliarte. Oke. Bapak Ketut di Bondalem. Silakan Pak Ketut. Saya sangat tertarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi. Apa yang disampaikan tadi oleh Bapak siapa yang bicara tadi itu? Pak Sutaya. Pak Sutaya. Pak Sutaya dari Tejakule. Saya Ketut Maliarte dari Bondalem. Ketut Maliarse dari Bondalem. Nah, apa yang disampaikan tadi memang benar. Seorang guru, apalagi guru SD itu, apalagi guru kelas, harus menguasai, mengajar, mendidik, melatih. Itu yang saya tahu. Oleh karena itu, apa yang dikatakan dari Pak Sutaya itu benar sekali. Ada guru di SD tidak tahu, tidak belajar matematika, tapi jadi guru kelas. Kan anak tiri darinya matematikanya. Luar biasa ini Pak Sutaya dari Tejakule. Saya adalah mantan guru, Bapak. Saya mantan guru SPG dan Pasar. Mengajar para siswa yang akan menjadi guru. Kalau dibandingkan sekarang, guru-guru SD yang sekarang beda jauh dalam bidang penguasaan yang disebut dengan mengajar, mendidik, kemudian melatih. Itu jauh sekali. Maka dari itu guru harus dapat digugu dan ditiru mestinya. Apanya? Pengetahuannya, disiplinnya, dan lain-lainnya. Jadi saya dari tahun 78 sudah jadi guru SPG sampai pensiun di SMA 7 dan Pasar tahun 2012. Itu yang namanya yang disebut dengan guru benar-benar harus begitu. Saya tertarik sekali dengan Bapak untuk gasik ini loh, luar biasa. Menghitungnya dari depan, kalau yang konvensional dari belakang, luar biasa, betul, bagus. Cuma sosialisasikanlah secara menyeluruh kepada para guru, apalagi guru kelas. Itu Pak. Karena apa? SD adalah dasar. Bagaimana menciptakan kondisi dasar yang kuat. Kalau gurunya tidak kuat, kalau gurunya tidak menguasai mengajar, mendidik, dan melatih. Mengajar membuat orang pintar, maaf Bapak Kadis. Kalau mendidik membuat orang itu supaya beretika, punya sopan santun. Dan kalau melatih punya keterampilan. Ini yang perlu ditekankan sekali. Kebetulan Bapak adalah sebagai Kadis Pendidikan. Saya adalah lama tinggal di Denpasar, tapi saya sudah kembali di Buleleng, Bondalem. Dengan Ibu Siri nih, Dengan Irna, Bapak. Oh, Bu Irna yang sering saya dengarkan. Terima kasih Pak melihat. Di lagu dangdut luar biasa. Saya juga suka lagu dangdut. Ya, berarti saya baru ini untuk nimbrung Bapak. Ampure. Wenten kaos sering taliwan numbas mana sering mangupure yang wenten lawasan iwan sidang nuna sigang sinampure Bapak Kadus. Terima kasih. Terima kasih kembali. Penekanan saja Pak, penekanan saja dari saya. Tidak ada pertanyaan. Nggih. Kita namanya sharing ya Pak Maliarse. Terima kasih. Terima kasih Bapak Guru. Kalau boleh dikatakan seperti itu. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, rahayu. Mungkin dua penelpon terlebih dahulu nggih Pak Kadis, karena ini luar biasa nih, ternyata pada guru nih yang ikut nimbrung pagi hari ini. Iya, ini mantan guru, iya luar biasa. Nggih, Pak Sutaya, Pak Maliarse, kebetulan kita sama-sama satu profesi di awalnya dulu ya. Kita juga kan jadi guru SMP, jadi guru SMA, atau Pak Sutaya mantan guru juga. Ya, terima kasih Pak Sutaya.
Ya, harapannya adalah guru lebih banyak mencari pola atau strategi. Banyak guru juga tidak senang dengan matematika, seperti itu. Konsep ini memang dengan pelatihan ini, ya, jadi akan menjawab apa yang disampaikan saran dari Pak Sutaya itu, guru lebih banyak mencari. Kita tambahkan pola ini, satu strategi ini. Dengan metode gasing, kalau kita compile dengan apa yang disampaikan mantan guru kita juga, guru SPG ya Pak Ketut Maliarse Bondalam itu, ya dalam hal mengajar untuk mencari kepintaran, mendidik dalam etika dan sebagainya, guru patut digugu dan ditiru. Tentunya ini sarannya dari ini kan sudah sosialisasikan kepada seluruh sekalian dengan Pak Maliarse, ya kami sampaikan, kami informasikan bahwa sampai dengan bulan Desember kemarin itu metode ini sudah tersebar di seluruh satuan pendidikan, tapi masih fokus pada posisi kelas 4. Jadi guru-guru kelas 4 itu sudah kita train untuk metode gasing ini. Ya tentunya setelah itu di bulan Januari sampai dengan Maret kemarin ada sudah 2 kecamatan. Bahkan yang tadi dari WA anonim itu apa orang tuanya boleh? Wah, sudah terjadi nih, sudah terjadi di Busung Biu. Wali murid ataupun komitenya yang punya anak sekolah, ya sudah juga dapat dilatih di sana. Sehingga nanti di rumah setelah anaknya pulang sekolah juga orang tuanya bisa memberikan nalar. Pak Sutaya ya Pak, nalar ya. Memang di sini untuk peningkatan daya nalar peserta didik itu memang kita berbagai pola kita sampaikan di situ. Contoh misalnya kalau pasangan bilangan, ya. Itu siapa kenalan dengan pasangan bilangan, ya. Pasangan bilangan 10, 0 dengan 10, 1 dengan 9. Ketika ngomong pasangan 10 kita ngomong 1, pasti angkanya 9. Ketika ngomong 2, kita pasti ingatnya angka 8, seperti itu. Jadi seperti itu salah satu konsep pengenalan itu. Perkalian juga begitu, dengan nyanyian, dengan tarian, bahkan bermain. Anak-anak kayak yang anak-anak memiliki kebutuhan khusus, kita ajak bermain. Kadang susah sekali mengajak anak-anak ini untuk ikut senang dalam pembelajaran itu. Ajak bermain. Bahkan kalau pada saat di awal di batch 1 itu ya ada yang menggandong, anaknya masih kekanak-kanakan itu kan usia dini kan memang begitu. Jadi kita memperhatikan hal itu. Jadi terima kasih Pak sarannya dari Pak Mulyarse juga. Tentu karena ini sharing-sharing ya. Metode ini memang punya lisensi ya dari Surya Institute yang dimotori oleh Bapak Profesor Yohanes Surya ya. Metode gasing ini kita terapkan di Kabupaten Buleleng, Ampura, untuk kabupaten lain sesuai dengan kebijakannya masing-masing. Buleleng melalui Bapak Penjabat Bupati Buleleng ini memasifkan, ya, memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk memasifkan metode gasing ini di seluruh satuan pendidikan. Lebih fokus lagi, masifnya adalah di tingkat sekolah dasar, seperti itu. Baik, demikian tanggapan dari Pak Kadis ya untuk Pak Sutaya dan Pak Maliarse di Bondalam. Terima kasih banyak. Ini luar biasa nih, saya juga banyak belajar dari beliau-beliau yang selalu atensinya luar biasa kepada acara-acara kami juga. Baik, ini saya masih menerima WhatsApp Bapak Kadis ya, masih kita bacakan terlebih dahulu karena masih ada waktu. Selamat pagi untuk kakek gaul di Bakti Sraga. Ini saya mau tanya nih, kalau memang kepada Bapak narasumber, berapa bayarannya kalau misalnya mau ikutan mau ikutan personal trainer, maksudnya, atau enggak orang tuanya atau siapanya nih yang mau ikutan ini kakek gaul? Mungkin kakeknya nih yang mau ikut ngajar cucu-cucunya juga nih ya. Terima kasih kakek gaul. Itu aja sih pertanyaannya Pak Kadis, apakah memang bayar kalau misalnya mau ikut atau gimana, seperti apa? Terima kasih dari kakek gaul di Bakti Sraga. Terima kasih kakek gaul di Bakti Sraga. Ya, kalau ini kan semuanya gratis nih. Nah, ini semua menggunakan dana dari APBD Buleleng ya. Nanti kalau penjelasan untuk kegiatan nanti di satuan pendidikan juga sudah ada
gininya porsi anggarannya dengan menggunakan dana BOS seperti itu. Okay. Jadi ini kegiatan ini masih diprioritaskan kepada guru-guru kita. Iya. Tetapi kalau ada niat dari masing-masing orang tua yang mempunyai anak di satuan pendidikan itu tidak menutup kemungkinan, ya. Kan itu tidak memerlukan pembiayaan. Ya, karena bagian daripada tugas mereka sebagai seorang guru yang mendapatkan tugas tambahan juga tambahan metode juga dengan metode GASIK ini ya perlu diimplementasikan. Ya, kalau kita melihat jiwa keguruan kita ya, ketika ilmu yang kita punya bisa kita transfer kepada siapapun itu adalah kebanggaan dari kita. Iya, berbagi ilmu ya Pak. Berbagi ilmu kan gitu ya. Jadi kalau Bapak berkenan silakan nanti atau nompleng-nompleng aja lah nanti pas ada kegiatan pengimbasan di satuan pendidikan. Tentu setelah 2 hari ke depan ini kita akan merancang programnya di seluruh satuan pendidikan. Oke, jadi jadwalnya ini sampai Jumat ya. Jumat ya, hari Jumat ya, luar biasa ini. Dan pastinya harapan-harapan dari para orang tua juga ya. Ini mewakili nih Pak, satu lagi penelpon kalau begitu nih ya. Baik, selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, ini baru nih Ki. Komandan Ki. Nggih. Pak Narde. Pak Narde, nggih. Pak Narde silakan. Ya, selamat pagi Pak Dignas. Selamat pagi Pak Narde. Saya sendiri orang yang bukan berani dengan matematika, takut. Kebetulan saya belum tertarik ya Pak ya. Tapi saya pernah yaitu maaf sekali Pak ya, di perguruan tinggi itu kita akan memberikan pada mahasiswa itu cabai goa, cabai sisa, dan cara belajar guru aktif, cara belajar siswa aktif dia. Apakah prinsip itu ada di dalam yaitu sistem belajar merdeka ini? Ada masih. Lalu di mana penerapannya itu? Karena dulu misalnya guru itu aktif, kita aktif yaitu membuat yaitu program-program ini, lalu kemudian kita yaitu bandingkan dengan mahasiswa kemudian aktif cara bersisa jadi siswa aktif, gurunya aktif. Nah ini apakah itu prinsip-prinsip masih ada di dalam yaitu cara belajar yang merdeka ini? Lalu kalau misalnya ada atau saya tidak tahu ada tidaknya, yaitu di mana letak kelemahan dari cabai sisa maupun cabai goa itu kalau yaitu dibandingkan dengan cara belajar merdeka itu, atau kelebihan dari cara belajar merdeka itu kalau dibandingkan dengan cara belajar siswa aktif, cara belajar guru aktif. Susumu Bapak Dinas. Jadi karena saya sekarang sudah menjadi laskar tidak berguna. Saya hanya yaitu mendengar itu ya tuh waktu sampai yaitu menjadi muda, saya merasa bangga. Yaitu sebagai tadi Bapak sebutkan Institut Surya itu memang yaitu saya melihat itu hal itu adalah suatu hal yang sangat positif dalam rangka pengembangan Indonesia menjadi yaitu negara maju atau menuju pada emas tahun yaitu 2045. Sukses Pak Narde. Terima kasih banyak. Dan jujur Pak Kadis, saya pun anak 90-an nyesel nggak pernah ngerasain tuh namanya gasing. Walaupun nanti akhirnya saya akan pengen tahu juga kalau misalnya nanti jemput anak atau ketemu gurunya, pengen tahu seperti apakah untuk kurikulum merdeka ini ya. Nah, baik, tanggapannya dari Pak Kadis seperti apa nih untuk Pak Narde? Baik. Pak Narde nih ampurat yang tenas kita segara nih Ki. CBSA itu cara belajar siswa aktif ya. Bagaimana dengan proses pembelajaran pada kurikulum merdeka itu? Pada kurikulum merdeka itu sistem pembelajarannya berorientasi kepada peserta didik. Terus CBSA gimana? Cara belajar siswa aktif. Gurunya lebih banyak memberikan penugasan. Jadi siswanya yang lebih aktif. Ya. Tapi kalau pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik, di samping pola mengajar guru lebih utama juga memperhatikan peserta didik sesuai dengan tingkatannya. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, ada kategori
rendah, sedang, tinggi, seperti itu. Guru mencari metode yang tepat untuk anak-anak yang memiliki kompetensi rendah. Yang menengah gimana? Kemudian yang tinggi gimana? Kan? Di samping itu guru juga diberikan ruang, ya, ruang untuk melaksanakan proses pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tidak hanya dalam kelas. Bisa membagi tugas pas yang mungkin di dalam kelas yang pintar-pintar ataupun yang kurang ini, ajak bermain sambil bernyanyi dan sebagainya. Inilah pola ini yang kita terapkan. Jadi metode pembelajaran yang berorientasi kepada didik plus tambahan metode baru, gasing ini khususnya di pembelajaran matematika loh ini, peningkatan numerasi seperti itu. Mudah-mudahan itu kira-kira perbedaan antara CBSA dengan metode pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka itu. Astung kareng Pak, karena memang menuju Indonesia emas ya. Ini emang luar biasa. Semoga memang nantinya juga imbas dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama di dinas, maksud kami di Kementerian Pendidikan ya Pak ya. Baik, ini karena waktu Pak Kadis mohon maaf. Saya juga tahu Bapak Kadis harus menuju tempat ya untuk kembali beraktivitas. Dan seperti apa nih Pak sebagai closing statement dari topik kita pagi hari ini yang mungkin bisa diketahui kembali untuk pendengar kami, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Baik, harapan kami dalam closing statement ini mudah-mudahan metode gasing ini dapat meningkatkan kemampuan percepatan berhitung sehingga tag buleleng 2 ngitung dapat segera dioptimalkan. Astengkare. Terima kasih Pak Kadis untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama Pak Kadis, semoga sukses dan juga untuk seluruh tim ya Pak ya. Tentunya untuk para asisten trainernya juga luar biasa dan juga tentunya murid-muridnya alias peserta didiknya. Ya, baik. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official, melalui frekuensi FM 97,9 dan juga melalui RRI Digital. Kami ucapkan terima kasih banyak, yang juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon 0362246644 dan juga melalui WhatsApp kami 081139999790. Sampai jumpa di dialog interaktif di lain kesempatan. Saya Irna pamit dan Pak Kadis juga pamit. Kami ucap selamat pagi, sampai jumpa. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.